Oke, jadi dari semua 7 negara yang sudah Mas tinggali, ada kesan yang tertentu, ada kesan yang paling diingat sampai sekarang Mas dari pengalaman begitu banyak itu? Dari segi pekerja atau dari segi hidup nih? I would say dua-duanya. Oke. Jadi kalau ditanya yang mana yang the best, aku bilang sih masing-masing negara punya pros and cons sendiri ya. Dari segi yang paling enak ngobrolin dari segi hidup, karena kalau dari segi pekerjaan itu as an engineer urusannya sama, Mirip, oke. mirip lah, data dan analisa, presentation and spreadsheet, software and report, those kind of thing. Kalau dari segi hidup, nah ini masing-masing negara ini punya pros and cons sendiri. Yang menurut aku hanya bisa dirasakan kalau kamu di sana. Oke. Ya, misalnya begini nih, ini contoh gampangnya Denmark lah ya. Yeah. Denmark itu salah satu negara Skandinavia. Di Skandinavia, pada saat kita sekolah, ini menurut teman yang menjelaskan ke aku ya, itu dari TK sampai SMA bahkan universitas itu kelasnya sama. Jadi temennya beliau ini 20 orang itu terus 20 tuh grew up together. Wow. Grow up together. Yeah. Sehingga sebagai manusia punya teman yang 20 itu sudah cukup dari segi sosial. Sehingga kalau ada orang luar Denmark, bahkan orang luar dari grup mereka untuk masuk itu terasa susah. Karena jadi sehingga untuk kami yang dari luar kesannya friends grupnya orang Denmark itu lebih tertutup. Oke. Tetapi bukan karena mereka tertutup, Bukan, tapi emang tetapi karena ya. sistemnya. Jadi mereka bilang, aku udah punya teman 20 ya dalam hidupku. It's fine. It's untuk hidupku berteman dengan 20 orang itu sudah cukup. Tanpa berganti dan mereka punya kayak ups and down juga gitu, tapi 20 terus gitu. Itu salah satu hal yang menarik yang aku dapat dari hidup di Denmark. Sehingga kesannya orang Denmark itu saklek. Untuk orang luar, lebih reserve. Dan mereka ada istilah namanya, ada bukunya itu kalau nggak salah, soal hygge. Hygge itu, karena kadang-kadang orang Denmark dibilang orang paling bahagia di dunia toh. Iya, ada surveinya. Terkenalnya begitu toh. Yeah. Sebenarnya bukan bahagia, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu konten. Lebih bahasa Indonesianya angel, lebih puas. Jadi tingkat kepuasan hidupnya itu memang tinggi. Oke. Mereka nyebutnya hygge. Hygge itu suatu kondisi di mana, kebayang nggak, lagi winter, megang cup isinya hot chocolate, baca buku yang kita senang, di situ ada lilin nyala, suasananya serene dalam kamar, dalam rumah, itu hygge, nyaman, bahasa Indonesianya, walaupun nggak begitu cocok nyaman, tapi nyaman tuh apa ya? Puas gitu loh, wah nikmat gitu loh. I got you. Itu begitu mereka kalau di Denmark. Nah, bukan dibandingkan. Nah, sekarang pros and cons hidup di Libya misalnya. Ya. Aku hidup di Libya itu 2007. Berbeda sekali dengan Denmark ya. 2007-2008. Masih sebelum perang nih. Jadi sebelum perang. Nah, pertama kali landed di Libya sendiri waktu itu, masih kerja sama service company sendiri. Airport Tripoli waktu itu tuh kayak, maaf kata ya, tapi kayak Halim Perdana Kusuma tahun 80-an gitu. Padahal itu tahun 2007. Iya. Aku tidak mencoba merendahkan. Untuk mengklarifikasi, saya kurang tahu sih, karena itu tahun 80-an ya. Sebagai disclaimer aja. Ini misalnya petugas-petugasnya masih pada merokok. Oke. Jalur imigrasi tidak jelas. Iya.
Nah, menariknya, kejadian menarik yang aku waktu itu alami adalah aku kan tampang seperti ini itu mirip dengan tampang teman-teman dari Filipina. Dan ternyata, atau sudah fakta sih, diaspora Filipina itu kan jauh lebih gede dari di Indonesia, termasuk di Libya. Wah, mereka di bidang Libya juga ya? mereka di bidang kesehatan, di bidang diploma, skill vokasional lah gitu. Nah, aku landed, antri lah seperti biasa. Aku lihat ada antrian laki-laki seumur-umur aku waktu itu di satu ya, terus tiba-tiba ada orang Libya datang. Kamu orang Filipina? Aku bilang, oh enggak, saya orang Indonesia. Oh, kamu orang Indonesia? Sini. Maju, paling depan. Jadi somehow di sana orang-orang Libya itu merasa brother kamadari dengan orang Indonesia. Oke. Karena ada sejarahnya dulu. Waktu kita membantu mereka bebas independen dari Italia, kita bantu dulu. Bung Karno dulu waktu itu membantu. Waktu itu. Ini ceritanya ya. Dan salah satu. Keren. Jadi waktu aku di sana, pilot pribadi ini pernah masuk majalah Tempo atau Gatra, lupa aku. Pilot pribadinya Muammar Gaddafi itu orang Indonesia. Oh iya. Kapten, dan Muammar Gaddafi hanya mau dipilotin oleh bapak ini, kapten. Aduh, lupa aku namanya. Ada, dicari ada tuh. Kapten siapa? Sekarang tinggal di Malang, udah pensiun bapak ini. Oh iya. Ya. Wow. Jadi sama orang Indonesia, orang Libya itu merasa brothers. Iya. Aku kedapatan untungnya. Iya. Mereka senang, begitu aku tahu orang Indonesia, aku kasih lihat paspor. Mereka senang sekali. Ayo kita bantu. Mau ngapain? Aku mau kerja. Oh ya udah, top, masuk. Simple. Udah dijemput sama seorang service company-nya. Okay. Itu salah satu, kalau menurut aku bilang ya, itu sebagian dari ini. Tetapi di dalam Libyanya waktu itu kondisinya memang tidak, maksudnya tidak semaju negara-negara lain lah. Tetapi dan minyaknya tapi produksi minyaknya bagus. Bagus ya, OPEC ya. In terms of profesional, Mas, bekerja sama dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara seperti ini, ada yang Mas pelajari, Mas, dari masing-masing negara? Ada specifically mungkin saya ingin nanya, eventually, pertama yang tadi yang harus saya tanya, yang kedua mungkin mengkorelate itu dengan unique point kita sebagai Indonesia. Who are we di depan mereka, dan mungkin nggak Mas bisa mengkristalize atau mengkondens salah satu unique point kita yang mungkin kita harus banggakan, atau juga menambahkan apa yang kita perlu tambahkan dari yang sudah kita miliki. Itu banyak pertanyaannya, tapi feel free untuk buat koneksi itu semua. Orang Indonesia yang aku rasakan atau aku pernah alami itu bukan terlalu juga. Kita itu awalannya bekerja itu dengan humble. Kita memulai bekerja dengan humble. Ya, saya setuju. Orang Indonesia selalu diajarkan untuk bekerja dengan rendah hati, sopan, santun, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kesantunan kita itu agak menutupi skill sama knowledge kita, sehingga banyak teman-teman, waktu itu aku pernah ngalami banyak orang yang surprise bahwa orang Indonesia itu ternyata pandai-pandai, ternyata jago A, jago B, bisa begini, bisa begitu. Karena kita awalannya datang itu humble duluan. Pembanding besarnya misalnya teman-teman dari US misalnya. Orang Amerika datang kerja itu ngomong besar, maksudnya bukan ngomong besar, apa bahasa Indonesianya? Confidence banget. Confidence dulu. Regardless santun tidak santunnya itu belakangan. They are inherently confident. Ya, dan mereka which is a good thing, though. Ada pros and cons. Akhirnya kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia juga surprisingly menemukan bahwa ternyata orang itu tuh tidak lebih pandai dari kita. Tidak lebih skillful dari ITB, dari
apalah yang kita pelajarin di Indonesia. Itu yang kadang-kadang walaupun akhirnya terdiscover, akhirnya with times reveal. akhirnya reveal dan dihargai, orang Indonesia diakui, dan di dunia perminyakan cukup banyak. Oke. Mungkin kalau boleh usul ya pada saat datang kita hindari soal inferiority. Jadi kita datang ke dunia industri sudah equal. Aku orang Indonesia, aku juga ngerti PE, aku juga bisa bahasa Inggris yang bagus, aku juga bisa nulis laporan yang runut, aku juga bisa presentasi dengan confidence.